lagi bersama Kakak Naomi di Sekolah Minggu GKJ Temanggung. Adik-adik, bagaimana kabarnya yang ada di rumah? Kurang keras mana suaranya? Luar biasa. Wah, adik-adik yang ada di rumah sudah semangat nih. Kalau gitu, mari kita menyanyikan pujian Tanganku ke Depan. Sambil mengikuti gerakan Kak Naomi ya. Sekarang mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami hari ini, walau masih di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan keluarga yang utuh ya Tuhan. Terima kasih juga Engkau selalu memberkati kami ya Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhirnya kiranya Engkau memberkati kami. Kiranya Engkau memberi pelajaran pada ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk lagu kedua, mari kita menyanyikan Bila Roh Allah Ada dengan penuh semangat ya adik-adik. Menyisihkan berkat yang Tuhan berikan dalam bentuk persembahan. Mari kita menyanyikan siji loro telu. Bapa, Rimo,
sebagian dari berkat yang Engkau berikan ya Tuhan, walaupun hanya sedikit, kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat menjadi berkat bagi kami dan orang sekitar kami dalam memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga sekarang kami akan kembali ke aktivitas kami sehari-hari, kiranya Engkau memperlancar ya Tuhan, kiranya Engkau juga segera membiarkan kami agar kami dapat beribadah tatap muka secara langsung di gereja ya Tuhan, memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan, mari kita menyanyikan Ku Ingin Dengar Cerita. Sebagian firman-Mu, kiranya Engkau memberkati Bu Erlin yang akan menyampaikan sebagian firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberi kelancaran dan kiranya Engkau memberkati kami agar firman yang akan disampaikan dapat tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan dengan kakak-kakak yang lain, tapi tetap bersama ibadah sekolah minggu anak GKJ Temanggung. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Berdepan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakinya, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama.
mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami hari ini, walau masih di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan keluarga yang utuh ya Tuhan. Terima kasih juga Engkau selalu memberkati kami ya Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhirnya kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau memberi kelancaran pada ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk lagu kedua, mari kita menyanyikan Bila Roh Allah Ada dengan penuh semangat ya adik-adik. Menyisihkan berkat yang Tuhan berikan dalam bentuk persembahan. Mari kita menyanyikan siji loro telu. Tuhan, kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang Engkau berikan ya Tuhan, walaupun hanya sedikit, kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat menjadi berkat bagi kami dan orang sekitar kami.
kami dalam memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan juga sekarang kami akan kembali ke aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Engkau memperlancar ya Tuhan, kiranya Engkau juga segera membiarkan kami agar kami dapat beribadah tatap muka secara langsung di gereja ya Tuhan, memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan, mari kita menyanyikan Ku Ingin Dengar Cerita. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Bu Erlin yang akan menyampaikan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberi kelancaran, dan kiranya Engkau memberkati kami agar firman yang akan disampaikan dapat tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Hai, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Bu Erlin. Firman hari ini diambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 6. Dan diberi judul Jadi Bejana Tuhan. Allah mengajar umatnya dengan pelajaran dari seorang tukang periuk atau penjunan. Yaitu periuk ini adalah pengrajin alat-alat rumah tangga yang terbuat dari tanah liat. Sesuai dengan perintah Allah, Nabi Yeremia pergi ke rumah tukang periuk dan memperhatikan bagaimana tukang periuk itu bekerja. Nabi Yeremia menyaksikan bahwa apabila bejana yang sedang dibuatnya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik dalam pemandangannya. Nabi Yeremia memahami pelajaran dari pekerjaan tukang periuk itu bagi bangsanya. Ada 3 hal yang dilihat dari Nabi Yeremia, yaitu yang pertama, tanah liat yang sedang dibentuk menjadi bejana itu adalah gambaran dari umat Allah yang selalu berada di tangan Allah
yang dengan sabar membentuknya. Kedua, pelarikan atau proses pembuatan bejana itu adalah gambaran peristiwa-peristiwa yang diizinkan oleh Tuhan terjadi untuk mendidik dan membentuk umatnya. Dan yang ketiga, si tukang periuk adalah gambaran Allah yang memegang kendali, baik atas umat manusia maupun peristiwa-peristiwa yang mereka alami dengan kuasanya. Allah sebagai tukang periuk yang agung itu memakai peristiwa demi peristiwa untuk membentuk tanah liat di tangannya menjadi sebuah bejana seperti yang dikehendakinya. Ia punya rencana dan ia akan mewujudkannya. Apabila tanah liat yang sedang dibentuk menjadi bejana itu tidak terbentuk sesuai keinginannya, maka ia, tukang periuk yang agung itu, akan membentuk ulang bejana itu dari awal. Pelajaran dari tukang periuk ini pun berlaku atas kita. Hati Allah digambarkan sebagai hati seorang tukang periuk. Di dalam kendalinya, Allah mengizinkan peristiwa-peristiwa yang tidak selalu mudah terjadi dalam kehidupan kita untuk mendidik dan membentuk kita. Sebelum Bu Elin bercerita tentang firman hari ini, Bu Elin mau tanya sama adik-adik di rumah. Kira-kira kalau disuruh memilih, pertama, adik-adik yang pertama itu disuruh memilih dimarahi orang tua. Kemudian yang kedua, adik-adik tidak dikasih uang jajan. Terus yang ketiga, adik-adik tidak punya teman. Kira-kira adik-adik pilih yang mana? Tidak pilih semuanya. Kenapa kok gak pilih semuanya? Oh, ada yang bilang kalau dimarahi orang tua jelas gak suka ya, gak senang. Tidak dikasih uang jajan juga tidak senang. Terus gak punya teman juga bersedih. Jadi semua pilihannya tidak ada yang menyenangkan. Tapi kalau Bu Erlin bilangnya 3 pilihannya itu, yang satu dikasih uang jajan, yang kedua dikasih mainan, terus yang ketiga dikasih barang-barang yang bagus, semuanya suka. Jelas ya, kalau dikasih barang, dikasih jajan, semuanya suka. Tapi kalau tidak dikasih uang jajan, dimarahi, nggak punya teman, itu pasti sedih. Betul nggak? Nah, seperti hanya tadi di firman yang kita ambil di kitab Yeremia, di situ bercerita tentang Yeremia itu diperlihatkan pada waktu dia berjalan-jalan, dia melihat seorang pembuat bejana. Adik-adik pernah dengar kata-kata bejana? Ada yang pernah tahu nggak kata-kata bejana itu apa? Jadi gini adik-adik, bejana itu adalah alat atau perkakas yang terbuat dari tanah liat. Dibuatnya itu dari tanah liat. Macam-macam bejana itu macam-macam ya adik-adik. Videonya dapat kita lihat sekarang, ini cara pembuatannya bejana. Yuk kita lihat bersama videonya.
bejana. Bu En cuma punya ini ya, dilihat. Ini bejana, salah satu bejana terbuat dari tanah liat. Tuh, lihat ya adik-adik ya. Nah, tapi bentuk bejana tidak hanya seperti ini ya. Ada yang pot bunga, ada yang tempat minum air kendi, kemudian ada yang kuali, macam-macam pokoknya, bentuknya tuh macam-macam sekali. Nah, ketika kita mempunyai seperti ini kemudian jatuh dan pecah, kalian kan udah pecah ya dek, pecah ya sudah, kita tidak bisa memperbaiki karena tidak bisa dilem ya, ini tidak bisa dilem, tidak bisa apa, karena sudah dibakar, jadi terbuat dari tanah liat yang kemudian dibakar dan menjadi seperti ini. Tapi kalau membuat bejana, ketika dia dalam proses membuat ini, waktu dibentuk-bentuk itu ya, seperti tadi kita melihat videonya, ketika dia, oh kok ada yang retak sedikit, kemudian dia pasti akan memperbaiki. Baru setelah menjadi sempurna, baru dia akan dibakar dan jadilah bejana yang bagus. Adik-adikku yang di rumah, kita itu ibaratnya adalah bejana ini. Dan si pembuat bejana adalah Tuhan. Jadi ketika Tuhan membentuk kita, itu belum tentu sama. Ada yang bagus, ada yang sudah sempurna, tapi ada juga yang jelek, yang buruk ya. Contohnya ada yang seorang anak itu ada yang nakal, ada yang belum bisa membaca, ada yang belum bisa menulis, ada yang nggak bisa berdoa, ya kan? Yang nggak rajin ke gereja. Tetapi kemudian anak itu akan berubah dengan belajar, dia menjadi bisa membaca, bisa menulis, rajin berdoa, rajin ke gereja. Nah, Tuhan membentuk kita itu bukan berarti kita terus dikasih bedak, bukan ya, terus kita dibakar, bukan, tapi kita diberikan banyak masalah, kita dikasih kesulitan. Nah, makanya ketika kita mendapatkan kesulitan itu, kita menjadi terbentuk seperti hanya bejana, ada yang retak menjadi baik lagi. Itu ya adik-adik. Kata lainnya begini, setiap anak itu pasti ada yang selalu mendapatkan musibah, ya kan? Ada yang hidupnya itu nggak selalu bergelimang harta, dia nggak punya apa-apa, terkadang dia untuk makan juga nggak sulit, sehari paling makan 2 kali, nggak bisa 3 kali ya. Terus tidak setiap hari anak itu memiliki uang buat untuk jajan, atau bahkan orang tuanya juga suka marah-marah. Tapi dengan itu semua, ketika seorang anak tadinya nakal kemudian dimarahi sama ibunya, dia kemudian menjadi tidak nakal, dia menjadi anak yang baik, gitu ya. Jadi ketika seorang anak mendapatkan masalah, kita lah semua, bukan hanya seorang anak, semua orang mendapatkan masalah, dia pasti akan belajar dari masalah itu dan dia menjadi lebih baik lagi. Tadi Bu En kan memberikan pertanyaan dulu, semisal disuruh memilih, dimarahi orang tua, nggak dapat uang jajan, kemudian nggak dapat teman, kalian pilih yang mana? Memang nggak ada pilihannya, tetapi ketika kalian mendapatkan hal seperti itu, dimarahi orang tua, atau nggak dapat uang jajan, atau nggak punya teman, kalian bisa belajar dari itu semua. Berteman. Gimana ya, kok aku nggak punya teman, kenapa ya? Jadi melihat, oh ternyata karena aku nakal selama ini, makanya nggak ada temennya, ya kan? Oh karena aku tuh nggak dimarahi orang tua, karena aku tuh nggak nurut sama mama, makanya mama marah-marah. Nah seperti itu. Begitu ya adik-adik, bahwa kita selalu ditimpa banyak masalah itu jangan khawatir, itu artinya Tuhan sedang membentuk kita menjadi anak-anak yang baik. Seperti hanya kita ibaratnya adalah bejana yang baru dibentuk oleh Tuhan.
Adik-adik, pokoknya tetap semangat ya. Walaupun kita ini terkena banyak masalah, kita sedang dilanda banyak masalah, kita sedang mendapat duka, adik-adik di rumah tidak perlu khawatir, tetap semangat. Karena itu adalah salah satu ujian dari Tuhan agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita jadi bisa lebih belajar. Oke? Ibaratnya adalah kita ini adalah bejananya dan Tuhan adalah yang membuat bejana. Jadi saat ini kita sedang dibentuk menjadi lebih baik lagi. Walaupun kita itu pecah, baru masih retak, Tuhan akan memperbaiki kita. Tuhan akan menambal semua dari kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Adik-adik di rumah siap menjadi bejana Tuhan, yang siap dibentuk Tuhan? Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Iya, tetap semangat ya adik-adik yang di rumah. Pokoknya jangan kendor, pokoknya terus. Adik-adik yang di rumah tetap harus semangat, berserah kepada Tuhan dan selalu mengikuti rencana-rencana Tuhan ya. Ya, tidak usah khawatir, tidak usah bersedih di hati ya, karena kita percaya Tuhan akan bersama dengan kita. Tuhan akan membentuk kita menjadi umat-Nya yang luar biasa. Siap ya adik-adik di rumah? Baik, kita akan menutup firman hari ini dengan berdoa. Ayo kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau menjadikan kami ini Tuhan, bejana-Mu Tuhan, yang selalu Engkau bentuk Tuhan. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu Tuhan, kuatkan hati anak-anak-Mu Tuhan, agar anak-anak-Mu ini terus menjadi umat-Mu Tuhan, menjadi anak-anak sesuai yang Engkau inginkan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang selalu taat kepada Tuhan, yang rajin berdoa, yang rajin membaca Alkitab Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik, tetap semangat menjadi anak-anak Tuhan. Dan jangan kenal. Mari kita menyanyikan siji loro telu. Gusti sing temen, pitu wolu
Tuhan memberkati.